Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Hedi Aprison, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Video kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tim kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 dari Kabupaten Siak. Fasilitator adalah Ibu Marlia, S.S., M.Pd, pengajar praktik adalah Ibu Sumarsi, M.Pd, dan saya Hedi Aprison sebagai calon guru penggerak. Aksi nyata saya kali ini adalah diseminasi atau melakukan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 2 Tualang, dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024. Latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini adalah konsep inti dari budaya positif di SMA 2 Tualang belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak dan lingkungan sekolah belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan dari belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tualang. Adapun tujuan pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan ini adalah 1. Meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur aksi nyata yang saya lakukan ini adalah 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. 4. Warga sekolah semakin berintegritas dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Berikut ini adalah lini masa tindakan. 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah dan wakil untuk membuat aksi nyata. 2. Mengkomunikasikan dengan rekan sejawat tentang pelaksanaan diseminasi. 3. Melakukan diseminasi konsep budaya positif. 4. Melakukan tindak lanjut tentang keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah dan wakil untuk pelaksanaan aksi nyata. 2. Dukungan rekan sejawat untuk ikut berpartisipasi dalam diseminasi. 3. Dukungan dari peserta didik tentang pelaksanaan keyakinan kelas. 4. Dukungan sarana-prasarana pelaksanaan aksi nyata. Sekilas info tentang SMA Negeri 2 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. SMA Negeri 2 Tualang merupakan salah satu dari 6 sekolah tingkat SLTA negeri yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dengan luas lahan 2 hektar lebih. Saat ini jumlah siswanya sebanyak 1.200 lebih dengan jumlah rombel 34. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lebih kurang 98 orang. Saat ini sudah masuk tahun kedua melaksanakan kurikulum Merdeka. Sementara kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 dengan 2 peminatan, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, MIPA, dan ilmu pengetahuan sosial. SMA Negeri 2 melaksanakan proses pembelajaran 5 hari dalam seminggu atau full day. Siswa masuk jam 7 pagi dan pulang selesai sholat asyar atau sekitar jam 4 sore. Pada hari Sabtu peserta didik melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Tualang, di antaranya OSIS, MPK, Pramuka, Paskibra, PMR, Rohis, Rokris, English Club, Volley, Silat, Basket, Tari, Band dan lainnya. Hai sayang, nanti jangan salam dulu. Berikut ini adalah video diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah lazim. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita telah berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka saya sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tualang angkatan ke-10 melakukan diseminasi ya. Diseminasi ini sama juga dengan pengimbasan. Ketika kami sudah diberikan ilmu itu adalah pengimbasan ke kawan-kawan terutama di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya selamat piring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir di diseminasi saya ini. Disclaimer apa? Saya sampaikan dulu, ini bukan saya mengajarkan, tidak. Saya cuma berbagi, nggak ada lebihnya saya dari ibu-ibu. Palingan mungkin saya cuma berada di depan aja dalam rangka tentang diseminasi budaya positif. Oke. Ini merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini lebih kurang ada 7. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu, hal yang pertama itu tentu perubahan paradigma. Oke. Tentu kita sudah lama mengajar dan tentu sudah ada pakem yang ada di otak kita ini. Sementara ada hal baru yang masuk, tentu harus ada perubahan paradigma. Yang kedua nanti tentu ini disiplin positif. Yang ketiga nanti bicara tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ada melakukan suatu tindakan itu ada motivasi seseorang dalam rangka melakukan tindakan, ada alasannya. Nah, ini perlu kita ketahui. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar. Berikutnya ada posisi kontrol. Ini kita sebagai guru nanti tentu berhadapan dengan murid. Ada posisi kontrol yang harus kita lakukan nanti. Ada 5 posisi nanti. Kemudian yang berikutnya itu tentang keyakinan kelas dan segitiga institusi. Baik, sebelum masuk melangkah ke hal yang berikutnya, kira-kira ini kita perlu merefleksi diri. Refleksi diri. Iya, refleksi diri. Kira-kira Pak Tarmizi, penting nggak budaya positif itu? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Mungkin Bapak Ibu boleh nanti dijawab kira-kira. Yang pertama, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira siapa? Silakan Di. Tadi kan pertanyaan penting nggak ya? Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah itu? Menurut saya, dari pandangan saya itu penting karena untuk menciptakan suasana positif itu biar ada yang namanya kita membudayakan di sekolah ini keteraturan, terus bersama. Jadi intinya itu adalah kita selaku guru dan siswa pun enak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Puri. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, tentu kita kan sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan? Ini kan sekali lagi refleksi. Jadi refleksi. Yang tadi kan tentang budaya positif. Kira-kira tadi pertanyaannya penting nggak? Kata Bu Sri Kandi itu sangat penting. Sangat penting menciptakan budaya positif. Sebab ada yang menjadi apa kita itu murid gitu. Nah, kira-kira bagaimana dapat menciptakan suasana positif di sekolah kita ini? Kira-kira bagaimana? Bu Yuni, kira-kira bisa ada masukan? Sebagai guru, lebih dahulu menunjukkan modal bagaimana melakukan budaya positif seperti senyum,
Ya. Walaupun kita yang lebih tua sebagai guru itu it's okay kalau kita duluan yang senyum kepada siswa. Ya. Seperti salam, it's okay kalau kita sebagai yang tua kita duluan yang menegur siswa. Nah itu sebagai model bagi siswa itu atau acuan bagi mereka itu, oh sebagai manusia kita harusnya seperti apa ya dengan sesama, dengan yang lebih tua. Nah kita sebagai guru nunjukin dulu gitu Pak. Oke, saya rasa ada kalian kita tepuk tangan untuk Bu ini. Betul sekali, ada terkadang budaya 5S umpamanya kan gitu, senyum, sapa, salam, apalagi sopan, santun mungkin kan. Ada beberapa itu dia salah satu di antara contoh budaya. Yang ketiga, apa sih hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Silakan. Dapat saya ambil dari pendapat dari Bu Sri dan Mimi tadi. Yang pertama, Bu Sri mengatakan adanya menciptakan dengan keteraturan, itu misalnya dengan kedisiplinan tadi. Yang kedua dari Mimi tentang sikap atau moral, senyum, sapa. Tentu kalau sudah peraturan ini kita lakukan, kenyamanan senyum sapa yang kita lakukan, maka ini bisa ke siswa. Siswa ada timbul hubungan kenyamanan. Dari kenyamanan ini maka prestasi siswa pun akan mudah tercapai. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Ya, kita ini sebagai guru di sekolah tentu berpihak kepada siswa atau murid dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, ini kan sekali lagi ini adalah refleksi. Tentu kita sudah lama mengajar sebenarnya, dan ini tentu menjadi refleksi bagi kita sejauh mana kita dalam mengajar, sejauh mana kita akan tahu dengan lingkungan, tahu dengan anak, bagaimana cara kita terhadap anak dan proses pembelajaran. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Sekali lagi ini refleksi, dan ini sangat bagus untuk kita ke depannya. Kita adalah sebagai pelaku orang-orang yang ada di sini. Ketika kita memang peduli, di kemudian hari anak-anak kita ini akan luar biasa pengurusnya. Sugani, kayaknya mau menjawab? Enggak? Iya, Cindy, silakan. Kalau menurut saya dari pernyataan yang tadi adalah disiplin di sekolah kita ini masih kurang. Kenapa? Karena mungkin ada perbedaan dan kurang ketegasan. Misalnya contohnya begini Pak, antara guru satu disiplin itu misalnya berbeda, antara guru yang kedua juga berbeda. Maka dari situ adalah siswa itu jadinya tidak ada ketegasan yang mana satu yang diikutkan. Jadi menurut saya adalah untuk kedepannya yang perlu diperbaiki adalah nomor satu antara kebijakan-kebijakan disiplin tadi itu apa saja, jadi agar anak tahu ketegasannya bahwasannya ini tidak boleh dan ini harus boleh. Contohnya saja kayak misalnya pakai sandal gitu kan Pak. Nah pakai sandal itu kita ini contoh salah satunya ya Pak, pakai sandal boleh ke kamar mandi, tapi ada juga guru yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh. Nah jadi kan di situ anak juga bingung Pak, bagaimana? Jadi antara guru satu sama guru dua mungkin itu yang harus disamakan. Baik, terima kasih. Ini masukan yang sangat bagus. Tentu kita adalah guru-guru yang ada di sini. Ke depan mungkin ini adalah kalau menurut saya masukan yang bagus. Mungkin berarti perlu ini tantangan mungkin ya, tantangan dan perlu kita lakukan gitu. Dan saya rasa ini sudah kita mulai dengan membahas konsep-konsep tentang budaya positif ini. Nah, kira-kira dari ini tadi sebenarnya sudah juga memberi masukan. Ada dalam arti kata jawaban apa yang harus masih perlu. Berarti kan itu tadi ada kesatuan antara perintah dan kesamaan dengan yang ada dengan guru. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Iya, silakan Bu. Silakan. Ini sekaligus ini kan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi yang refleksi yang nomor 4. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Kalau dari jawab pertanyaan itu saya bisa menjawab kita sudah mulai menerapkan. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Saya merasa itu yang mungkin kita semua bisa menjawab sudah efektif atau belum.
supaya naik turun ya. Iya. Naik turun, waktu semangat ya berjalan, waktu terabaikan. Apa perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki, dikembangkan. Dan bagaimana cara memperbaikinya itu? Seperti yang disampaikan Bu Lindi tadi, intinya itu apa? Kolaborasi, kerjasama. Jadi memang semua kita harus bergerak gitu. Harus satu visi, satu tujuan. Ya kalau udah satu seperti itu ya pada saat yang si A-nya tidak ada, si B bisa melakukan penerapan itu. Memang kita harus pertama ya kita satukan visi kita dulu, berikutnya saling berkolaborasi, saling peduli, saling bergerak. Ya saya rasa tidak ada hal yang tidak mungkin kita mau melakukan. Kalau sekarang bukan 5S lagi, udah 7S. 7S ya. Nah, udah 7S lagi sekarang. Apa yang duanya nanti mungkin Menyusul. Iya. Es teler, es apa? Iya, es teler atau es campur. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Ini masukan untuk kita dan kita adalah pelaku. Saya berharap diskusi kita tidak hanya sebatas diskusi, tetapi kedepannya kolaborasi di antara kita itu sangat penting sekali. Yang pertama itu tadi seperti yang disampaikan Bu Eda, peduli. Kunci dari peduli sebenarnya. Bahkan pembelajaran itu sendiri, saya mengutip dari Sabrang, namanya Canon. Jadi inti pembelajaran itu ternyata awal induknya itu ternyata peduli. Ketika semuanya peduli, maka terjadilah proses pembelajaran. Nah, baik, jadi itu refleksi. Oke, ada sebenarnya karena kita seorang pendidik, kita di dunia pendidikan, jadi ada standar nasional pendidikan, ya, tentang lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini penekanan pada kita sebagai pendidik. Jadi proses pembelajaran itu harus berpihak kepada murid dan semua yang tadi itu orientasinya harus berpihak kepada murid. Nah, ini ada tertuang dalam standar proses nasional pendidikan pasal 12 tentang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Itu harus interaktif, inspiratif. Makanya ini kan tentang budaya positif. Bagaimana? Makanya tadi penting nggak budaya positif? Itu ada pertanyaan tadi. Kalau nanti ada terjadi tumbuh budaya positif, apa efeknya terhadap siswa? Ini tentang masa depan siswa. Kemudian menyenangkan. Jadi seharusnya yang terjadi di sekolah terhadap anak itu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Ini sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani. Oke, seperti petani. Jadi budaya positif ini seperti kita bagaimana tumbuhannya itu akan tumbuh dan berkembang. Seorang guru harus melakukan, entah itu memupuk, menyirami, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi diibaratkan seorang guru itu jadi seorang petani. Kita tidak akan bisa merubah ini tentang kodrat alamiah anak. Ketika kita menanam padi, pasti akan padi, kita tidak akan yang lain, gitu. Ya, jadi lalu padi tersebut kodrat ya seperti anak itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kodrat. Sebenarnya anak terlahir bukan cerdas kosong sebenarnya, tetapi sudah ada gurat-guratan. Kita menebalkan gurat-guratan itu. Anak ini memiliki bakat ini, anak ini memiliki potensi ini. Sebenarnya kita yang membantu di dalam dunia pendidikan. Jadi persis seperti petani, bagaimana dia menciptakan lingkungan agar tumbuhan atau tanaman ini berkembang dengan baik. Itulah kita. Nah, hal yang pertama ini dia. Ini Pak Tarmizi, sebenarnya dalam Pak Tarmizi apa yang
perspektif apa namanya yang kelihatan apa sebenarnya? Pandangan Pak. Hah? Dari gambar tuh ada yang itu bawa apa? Jadi yang dalam perspektif Bapak ini kelinci apa atau bagaimana ini? bebek Pak. Bebek. Oke. Nah, sekarang gini. Ini nanti tentang kendali ya, tentang kendali. Sekarang begini. Bayangkan sekarang ini ibu-ibu memegang di tangan ibu-ibu itu sesuatu yang sangat berharga, ya, sesuatu yang sangat berharga. Genggam, oke, digenggam. Lalu sekarang ini sangat berharga dan itu tentu ketika orang ingin mengintimidasi ibu-ibu, ingin meminta, ingin apa, ibu serahkan nggak? Kalau ini barang berharga di tangan ibu, ibu akan serahkan atau tidak? Barang berharga loh, barang berharga ibu. Ibu Windy? Enggak. Bertahankan. Ada orang ingin menyerang dan mengapa? Gimana? Semampu Semampu. walaupun terintimidasi tapi semampu. Seperti itu sebenarnya kendali. Kendali itu di tangan kita. Kendali itu yang apa itu dari diri kita. Walaupun dari luar ini ada serangan dan ini, tetapi ketika kita bersekutu berapa, kendali itu di tangan kita. Gitu. Nah, nanti maksudnya ini kan merubah paradigma. Ya. Paradigma. Ini bisa saja ketika Miki awalnya ini sebuah kelinci yang berbaring. Tetapi ketika paradigma baru ataupun pandangan perspektif baru yang ditangkap, oh ternyata tidak. Ternyata tidak kelinci, ternyata bebek. Nah, kita ini kan sudah lama mengajar, lama tentu memiliki pakem-pakem di diri kita. Jadi hal yang pertama tadi itu kan perubahan yang paradigma, gitu lah kan. Nah, kendali. Ada beberapa ilusi menurut kita, maksudnya itu kesalahan, miskonsepsi mungkin tentang kendali, ya. Yang pertama, ini menurut teori kendali berdasarkan Dr. William Glasser itu, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Dalam arti kata, nanti saya akan ulang lagi, ternyata kendali itu yang memegang penting itu dari dalam sebenarnya, ya. Bukan orang di luar mengendalikan. Nah, selama ini kita menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Memang bisa, tetapi akan melahirkan ketidakbagusan di kemudian hari. Ini jangka pendek iya, tapi jangka panjang belum tentu. Bahkan bisa melahirkan dendam. Ya. Kalau selama ini dia miskonsepsi yang tadi ini menurut teori kontrol dari William Glasser. Nah, yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya kita mendekati anak, lalu ada anak yang mungkin ketika kita ada dia bersemangat, ketika tidak ada ternyata itu hanya jangka pendek dan itu membuat ketergantungan anak di kita. Ternyata juga tidak bagus. Ini yang dimaksud ilusi ternyata. Lalu berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan ini. Ayolah masuk, nanti bapak lo dimarahi kepala sekolah. Memposisikan anak merasa bersalah. Ini nanti ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata sementara juga ternyata, dan itu nanti di kemudian hari melahirkan juga kurang bagus. Nah, ini ilusi yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk ini yang sering terjadi, baik di rumah pun ini sering kita terjadi. Ya, tetapi akan melahirkan juga tidak bagus perkembangannya. Nah, ini ilusi, ya, ilusi. Ternyata tidak seperti itu. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, ya, perubahan paradigma ini, bagaimana seorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon? Ada kan dua, stimulus
kita berpikir ternyata begitu. Awalnya itu yang awalnya tadi, ketika kita masuk pada pendekatan atau dikontrol, itu akan berbeda. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Cuma kecil itu. Tetapi, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi, kerangka besarnya kita harus mengetahui anak ini nanti ke depannya bagaimana ini. Ketika kita jauh ke depan memandang dari kecil, dari sekarang kita memprosesnya, itu akan lebih akan terasa gitu. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini beberapa contoh. Kalau stimulus respon itu kadang kita mengatakan kebutuhan kita kan sama, seperti itu. Padahal realitanya kita memang berbeda. Terhadap anak begitu juga itu. Kita menyamaratakan anak. Padahal ini kan dari K13 itu memang tidak ada juara, nggak ada lagi, sebab anak itu unik, kodratnya, alamiahnya berbeda-beda. Nah, kemudian semua orang memiliki hal yang sama. Ini kalau menurut kita seperti itu, enggak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ternyata. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini yang sering kita ini kan. Enggak, kita harus berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Ini sebenarnya hal-hal yang akan kita lakukan ke anak. Ketika hal ini kita pahami, akan berbeda treatment, kemudian cara kita terhadap anak nanti. Oke, ini perubahan paradigma. Nah, yang kedua tadi baru disiplin positif. Oke, ini agak teoritis. Disiplin positif itu kira-kira sama enggak dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan? Sama enggak kira-kira? Sama ya? Selama ini sama. Nah, berarti itu tadi yang sering kita lakukan di sekolah begitu jadinya kan. Ketika anak teratur, tertib, patuh, itulah kan. Sementara tadi kan juga ada miskonsepsi gitu, itulah kan. Itu ternyata itu jangka pendek nanti. Ternyata kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini yang kita alami ini, yang sering ini. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Ya, berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ternyata terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu. Suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata itu jangka pendek. Dan itu melahirkan hal yang lain. Itu tadi. Kita dalam yang di kemudian hari yang dikena anak itu ternyata bukan ilmu yang kita berikan, tetapi perlakuan kita terhadap anak. Itu seumur hidup dia akan ingat. Sekecil apapun, ketika kita baik, seumur hidup dia akan ingat. Dia bisa lupa itu ilmu atau pelajaran kita berikan, lupa. Tetapi perlakuan kita akan ingatnya. Nah, ini agak teoritis, sebenarnya dihubungkan dengan kita ini kan Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Nanti Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan psikolog dari Amerika kalau nggak salah, Dian Gosen ini dalam bukunya itu sama. Jadi disiplin itu berasal dari kata yang sama, itu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik yang tadi itu. Ketika motivasi itu dari dalam, intrinsik itu dari dalam, dia kontrol itu dari diri dalam, dan nanti yang bagus itu. Jadi kalau hukuman itu dari luar itu, dia bergeraknya karena dihukum, karena merasa bersalah, karena ingin imbalan nanti gitu. Nah, ini akan kita masukkan. Jadi berbeda ternyata
disiplin itu berbeda dengan teraturan, itu justru hal yang terakhir, yang di kemudian hari nanti gitu. Kemudian Dian Nene juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Ini ke nilai-nilai penting, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini ke nilai-nilai. Makanya di kemudian hari, bahkan kita ini di kemudian hari yang teringat itu ternyata nilai-nilai. Ibu itu baik ya, ibu itu penyayang, ibu itu bertanggung jawab. Nah, jadi segala yang kita lakukan agar disiplin itu tujuannya ini cuma menanamkan motivasi yang ketiga itu sebenarnya nanti Bapak Ibu akan paham, ada teori motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang ketiga, itu maksudnya dia teori motivasi itu ada 3. Nah, yang ketiga inilah ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar, yang berdampak jangka panjang. Ini dia yang diharapkan tadi. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, seperti yang saya apakan ke Indi tadi. Walaupun Indi ini saya ancam, dia tidak akan mengapakan, sebab dari dalam, kontrolnya itu dari dalam. Itu dia. Maka mereka akan tetap berperilaku baik dan beralasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang hargai. Nah, inilah nilai-nilai inilah sebenarnya. Kalau di sekarang ini kan ada P5 ya. P5 itu kalau nggak salah programnya. Sebenarnya P3 kalau nggak salah itu. Profil Pelajar Pancasila. Ya, profil Pelajar Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal, ini beberapa contoh. Kalau kita kebanyakan yang profil Pancasila ini, yang diorientasikan anak agar memiliki, dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini agamanya. Ini kalau dalam apa kan ada 2 ya, nilai spiritual dan sosialnya gitu. Ini dia sebenarnya. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Ini yang sebenarnya juga ada nilai-nilai universal pada hal yang lain. Ini ada 9 pola karakter. Tapi pada umumnya di kemudian hari anak itu memiliki nilai itu. Katakanlah empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Ini akan juga melahirkan nanti keyakinan kelas. Ya, jadi anak-anak kita didik agar mereka nanti memiliki keyakinan kelas, dan itu kita dalam proses pembelajaran terus diingatkan. Nah, kemudian juga proyek nilai-nilai kebajikan, ini yang tadi ada rajin, integritas, bahagia, keadilan. Ini beberapa contoh nilai-nilai. Sebenarnya di kemudian hari kita hargai orang, bahkan yaitu nilai-nilai yang ada ini sebenarnya. Belas kasih, percaya diri, bertujuan, rasa tanggung jawab, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati. Ini nilai-nilai. Jadi disiplin tadi positif itu ujungnya nanti melahirkan nilai-nilai ini. Nah, lalu mungkin autokritik itu kita coba mengkritik diri sendiri kan, atau apa kita sendiri. P5 yang kita lakukan, nilai itu lahir ketika ada kegiatan, tapi fokusnya bukan pada kegiatan itu, ya, bukan fokusnya kepada kegiatan. Dengan adanya kegiatan, kita lihat bagaimana kemandiriannya, bagaimana gotong royongnya, bagaimana tanggung jawabnya. Justru yang dipatokkan kita itu sebenarnya bukan produknya. Produk itu malah memang iya juga, tetapi kan bukan itunya gitu. Mungkin itu untuk nilai-nilai. Baik, ini perubahan paradigma sudah, disiplin positif sudah, kita masuk motivasi perilaku manusia. Oke, ternyata ini yang motivasi yang ketiga itu di sini dia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Begitu juga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita bisa kita identifikasi ini. Motivasi dia membawa rokok kira-kira apa itu?
motivasi dia cabut kira-kira apa? Kita harus bisa itu mengidentifikasi. Yang pertama ada dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkatan terendah nanti. Nah, makanya tadi tujuannya itu yang ketiga, agar dia motivasi yang ketiga itu yang dilakukannya itu. Ini perilaku manusia, motivasinya bersifat eksternal dia. Makanya ini eksternal. Ya. Jadi ini yang ternyata tata tertib tadi, disiplin tadi tidak identik dengan hukuman, tata tertib, peraturan. Sebab itu ternyata akan melahirkan itu tadi. Dia cuma menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Dan itu jangka pendek ternyata. Ketika itu iya. Yang diharapkan bukan itu. Dia menghargai nilai-nilai. Nah, itu yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan. Kita bisa mendeteksi anak-anak kita ini. Dia melakukan atau apa itu karena tak buat tugas, atau dia buat tugas pun kenapa kira-kira? Yang ingin kita inginkan itu yang ketiga ini. Yang ketiga ini sebenarnya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata di kemudian hari imbalan imbalan dan hukuman itu memiliki efek juga. Ya, imbalan dan apresiasi terhadap anak itu. Nah, ini yang kedua ini itu satu tingkat cuma dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk menghadapi imbalan. Jadi tidak salah sih, di rumah kita juga sering itu. Nah, ini nanti dikasih duit ini, kasih duit. Tetapi itu jangka pendek. Ketika nggak dikasih, lebih parah lagi nanti gitu. Makanya sebenarnya kalau CGP itu nggak disarankan lagi gitu. Nggak terlalu itu, sebab kalau anak-anak TK sering mungkin kita ini kan prestasi dan dalam rangka sebagai ini. Nah, yang ketiga itu kita mengharapkan ini yang tadi, tujuan dari budaya disiplin positif itu agar dia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai tadi? Nilai-nilai yang contoh yang tadi itu. Ya, dia orangnya menyayangi, menghargai. Kita bisa tengok itu, ada anak yang tak tegaan, sedikit menangis, umpamanya. Ada nilai-nilai ternyata di diri anak itu. Nah, nilai inilah yang kita apakan tujuan dari disiplin positif. Nah, ini adalah baru dari intrinsik sebenarnya, dari dalam. Dia melakukan sesuatu dengan, kalau bahasa ini kesadaran tentunya, dengan kesadaran dia. Tidak dari faktor eksternal. Oke, ini dia. Jadi, inilah 3 motivasi. Jadi, hal ini, teori-teori ini, itu bisa kita terapkan di ketika kita melihat anak. Ketika dia melakukan ini, nanti menyambung lagi, ada namanya kebutuhan manusia gitu. Ya. Nah, ini teori motivasi. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Ini yang sudah keempat ya. Dia kan ada 7 tadi. Ada 5 dasar kebutuhan manusia ini menurut masih William Glasser dalam teori choice teorinya. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi ada anak kita, kayaknya masih ada itu. Dia tak mengerjakan tugas karena tidur di dalam kelas. Ternyata setelah coba ditelusuri, malamnya itu ternyata dia jualan, bantu orang tuanya. Ini salah satu kita harus memahami yang namanya 5 kebutuhan dasar. Ketika anak bermasalah, kita coba deteksi dengan ini. Oh, itu dia ternyata. Sebab dia akan mempertahankan hidupnya, keluarganya. Makanya akan terjadi umpamanya kalau ada permasalahan, umpamanya itu tadi, anak kita masih ada. Kalau nggak salah, dia juga bekerja, dia mencari duit menghidupi keluarganya. Sehingga efeknya di dalam kelas, ini setiap tahun saya rasa kita mengalami, pernah kita jumpai ini. Nih, bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini kebutuhan untuk diterima. Terkadang ini semua ini kita bisa deteksi anak kita. Ada anak yang kayaknya butuh perhatian dia, gitu. Butuh perhatian dia. Nah,
reaksi yang dimunculkan oleh anak akan agak mungkin kita bilang aneh, sebab dia mencari perhatian yang ternyata dia ada kurang dalam kebutuhannya, yaitu tentang kadang tidak diterima gitu. Jadi ini yang muncul ya. Lalu berikutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada itu. Mereka merasa mampu, tetapi kita tidak mendeteksi, tidak mengidentifikasi, lalu akan muncul lagi masalah itu. Ada anak umpamanya leader, lalu tidak dianggap atau tidak diperhatikan, itu akan muncul lagi. Nah, dia ada di diri kita itu pengakuan dan kemampuannya. Kemudian butuh akan pilihan, ini kebebasan. Anak-anak ini mungkin banyak ya, yang kalau identifikasinya ingin bebas, ingin tidak membuat PR, ingin macam-macam sebenarnya. Ada kebutuhan, tapi kalau dimasuki lagi akan ditemui lagi apa penyebabnya. Yang kelima itu kebutuhan merasa senang, ya, kesenangan. Oke, saya rasa ini hampir sama dari saya lanjutkan. Ini tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang saya bilang tadi, ketika anak bermasalah, ada 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi dan ingin dia memenuhi, anak bermasalah. Kita melakukan restitusi namanya. Restitusi ini itu tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kami itu disuruh mendemonstrasikan dan melakukan hal ini untuk anak-anak kita. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi ini nanti posisi kontrol, nanti yang tertinggi itu manajer, ya, manajer. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi disarankan sekarang ini ketika menghadapi anak yang bermasalah, lakukan restitusi. Oke, nah restitusi ini ada ciri-ciri restitusi itu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita duduk bersama bukan adalah mata-mata, bukan begitu. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan kesalahan orang gitu. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Ini perlunya kita mengetahui ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan mana ternyata yang belum dipenuhinya. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter bukan tindakan, apa dia melakukan apa daripada karakternya tadi. Kenapa muncul karakter itu? Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah di kemudian hari kenapa kita harus memilih restitusi dalam rangka menyelesaikan masalah anak. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada 5 kontrol guru, ya. Yang pertama penghukum. Jadi kita bisa refleksi juga diri kita itu. Selama ini sebagai penghukum kan, membuat rasa bersalah kan, atau sebagai teman. Ada juga sebagai teman. Ini agak lebih soft dia kan gitu. Lebih soft. Sudah bagus juga sih. Tapi masih ini. Terkadang ya kalau kita mungkin sesama guru mungkin nggak disukai oleh kok terlalu dekat sih sama anak kan gitu. Padahal dia coba memposisikan sebagai teman agar masalah tadi bisa diperbaiki gitu. Kemudian ada posisi pemantau, ini yang lebih parah lagi. Nah kan kamu nih gini udah apa? Ini pemantau ini seolah-olah kita tidak di dalam jadinya. Padahal kita di dalam. Nah, yang paling bagus itu sebagai manajer. Ini yang diharapkan. Nah, ini contoh. Ini guru berbuat, kalau menghukum, dia akan menghardik, menunjukkan
menyakiti, menyindir. Ini dia efek identitas gagal ya, motivasi eksternal sebenarnya itu. Perilaku kontrol negatifnya itu tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah. Kalau dia berceramah udahlah tuh kita. Ternyata di sini dia akan membuat anak merasa bersalah. Itu masih eksternal. Dia mungkin melakukan yang kita inginkan, tetapi itu dorongan dari eksternal. Kemudian yang agak lebih berhasil itu perilaku kontrol positifnya. Jadi yang dua ini itu kontrol negatif. Itu teman, itu tadi membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya kan? Kemudian pemantau, ini menghitung dan mengukur. Kemudian yang terbaik bagus itu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi tetap juga menuntun dia. Jadi posisi yang bagus itu sebagai manajer. Kemudian ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Ini kecenderungannya bahasa yang digunakan. Kalau kamu melakukan atau tidak melakukan, saya akan. Kemudian kalau yang bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Kemudian kalau sebagai teman, lakukanlah untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini cenderung teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Peraturannya kamu harus hadir jam berapa? Itu pemantau jadinya. Kemudian apa konsekuensinya? Kan lambat kan? Apa sih konsekuensinya? Apa sanksinya? Itu menjadi pemantau. Nah, yang bagus itu manajer. Apa yang kita yakini? Kita tanya, apa yang kita yakini sebenarnya? Apa kamu meyakini hal-hal tersebut? Kita tanyain, kita balik ke diri dia. Itu sebenarnya. Makanya nanti munculkan keyakinan kelas kalau kita sepakati gitu. Keyakinan kelas kan. Kemudian kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi kecenderungan itu intrinsik dari dalam. Jadi dorongnya itu memang dari dia. Kalau hasilnya, kalau penghukum itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Ini kalau kita lakukan ini hasilnya nanti. Kalau teman tadi ketergantungan, ini dia. Bagus juga, tapi sifatnya ketergantungan nanti. Kemudian pemantau menyesuaikan bila diawasi, menguatkan watak dan karakter. Jadi manajer inilah yang harapkan. Oke, tadi saya rasa sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di kelas tentu ini bersifat abstrak ya, keyakinan kelas ini. Kemudian terakhir itu segitiga restitusi. Saya coba ini kemarin mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi. Nanti kita lihat. Ini kalau saya simpulkan disiplin positif itu tentang teori kontrol ataupun teori pilihan dari William Glasser ini. Yang pertama itu kan itu tadi ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini yang saya contohkan ke Indi tadi. Dari dalam dia sebenarnya, tidak orang lain yang mengontrol. Makanya jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar ini. Nah ini tadi kalau dari motivasi ini menghindar hukuman, menghukum ini masih eksternal dia, ekstrinsit. Sementara untuk menghargai diri baru motivasi intrinsik. Ini yang diharapkan akan melahirkan nilai-nilai. Ini posisi kontrol. Ini simpulannya lah kira-kira. Ini demonstrasi yang saya buat kemarin. Jadi ada Suleka tidak mengumpulkan tugas. Pelajaran kimia kelas 11 ya bertugas karena guru mapel harus menghadir undangan. Setelah dicek tugas ternyata yang tidak mengumpulkan. Jadi saya panggil waktu ini suaranya nggak kuat ya. Tadi ada 3 ya kan, 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu kita melakukan validasi tindakannya. Kita validasi tindakannya, ya
memang kita nggak ada yang sempurna, semua orang bisa salah kan, termasuk dia gitu. Ini kan kalau kita nggak ada memarahi aja kan begitu, dikejar terus kan kan begitu dia ada. Kita tanyakan keyakinan kelas. Kita berharap dari dirinya sendiri apa yang harus dilakukan dengan yang sudah melakukan itu. Nah dia mengungkapkan sendiri bang, ya kan? Dia akan minta maaf. Dia karena dia itu tidak buat karena tidur terlalu larut malam. Kemudian minta maaf ke gurunya. Kemudian di kemudian hari nanti dia tidak larut malam lagi. Oke, saya rasa ini paparan saya tentang budaya positif. Saya berharap karena kita adalah pelaku pendidikan terutama di sekolah kita, ini memberikan gambaran perspektif baru. Saya berharap ini ada perspektif baru di kita dan kita bisa menerapkannya di lingkup kita terutama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikut tanggapan guru mengenai perasaannya terhadap pelaksanaan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ayu Sintia. Saya di SMA Negeri 2 Tualang. Saya mengajar menjadi guru BK dan mengajar di kelas 12 IPA. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Pak Hedi Aprison, calon guru penggerak angkatan 11, saya sangat senang mengikuti diseminasi tersebut dan juga saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Contohnya adalah dalam proses konseling, bahwasannya selama ini saya tidak pernah mengikuti segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi itu sangatlah penting. Contohnya saja saya untuk kedepannya adalah bisa melakukannya. Yang pertama, membuat siswa menstabilkan dulu identitasnya, kemudian memvalidasikan permasalahan, baru membuat keyakinan. Kalau selama ini saya menyelesaikan masalahnya, saya yang membuat solusi, tapi tidak ada menggunakan segitiga restitusi. Kemudian saya juga mendapatkan sebuah informasi mengenai 5 posisi kontrol. Selama ini saya menganggap bahwasannya guru itu adalah sebagai teman. Ternyata minimalnya adalah guru itu sebagai pemantau ataupun lebih bagusnya sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Yang saya dapatkan dari diseminasi tadi bahwasanya guru itu manajer membantu untuk menstimulus siswa, bahwasannya permasalahan itu bukan kita yang mencari solusi, tapi siswalah yang menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan dari tadi bahwasannya ada 5 kebutuhan dasar peserta didik yang selama ini saya sama sekali tidak mengetahuinya, seperti bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kekuasaan, dan juga kebebasan. Saya bisa menjadi contoh. Pada waktu itu ada siswa saya yang bermasalah seperti tidur di kelas. Saya menyelesaikan masalahnya, mencari sebuah solusi. Ternyata setelah saya mempelajari diseminasi ini, bahwasannya perlu identifikasi bahwa ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, seperti kebutuhan bertahan hidup. Ternyata siswa tadi kenapa tidur di kelas? Karena dia membantu orang tuanya bekerja sampai larut malam dan akhirnya kurang istirahat. Berarti siswa tadi adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi bertahan hidup tadi. Kemudian saya juga belajar, ada siswa yang mungkin sering cabut dan ternyata banyak tugas yang belum lengkap. Saya mengatakan siswa itu si pemalas. Ternyata setelah saya mempelajari 5 kebutuhan dasar itu, ternyata siswa ini adalah memiliki kasih sayang yang
kurang dan juga dia butuh dengan kebebasan. Nah, dari sana saya bisa mengetahui dan saya juga bisa mencari solusi dan menstimulus siswa untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk ke sekolah dengan adanya diseminasi ini sangat bagus sekali. Saya berharap ke depannya SMA 2 Tualang guru-gurunya bisa memahami dan juga mengimplementasikan untuk ke depannya agar budaya positif di sekolah SMA 2 Tualang bisa terlaksana dan SMA Negeri 2 Tualang menjadi yang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari saya refleksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Danielti, guru agama Islam SMK Negeri 2 Tualang. Setelah saya mengikuti desiminalisasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Hedi Aprison sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 2 Tualang, saya dapat melakukan refleksi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Hedi sangat-sangat bermanfaat untuk saya dan juga saya mendapatkan hal-hal yang baru tentang budaya positif yang mana mungkin selama ini saya salah mengartikan budaya positif itu seperti apa. Dan yang kedua, ternyata ada 5 kontrol posisi guru. Yang pertama itu yaitu selaku penghukum, yang kedua si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu ada sebagai manajer. Saya biasanya selama mengajar selalu menggunakan poin pertama dan juga poin ketiga, yaitu sebagai pemberi hukuman atau sanksi dan sebagai teman. Mungkin yang saya lihat memang benar kalau kita melakukan sebagai pemberi hukuman, maka siswa itu akan merasa dongkol, akan merasa tidak senang dengan gurunya, dan juga dalam jangka pendek juga tidak berlaku untuk dalam jangka panjang. Sedangkan juga yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman juga tidak bagus karena kurang bagus, mungkin ada positifnya, tetapi seharusnya tidak kita gunakan. Karena kalau kita menjadi seorang guru yang menjadikan siswa itu sebagai teman, maka siswa ini akan merasa ada ketergantungan antara guru dan siswa. Yang seharusnya kita itu melakukan sebagai manajer. Kenapa? Manajer ini kita bisa berlaku membuat anak itu nyaman dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, setelah saya mengikuti 5 posisi disiplin positif itu yang dapat saya ambil dari penyampaian Pak Hedi, dan semoga dengan adanya hal-hal tersebut bisa membuat sekolah kita jadi lebih maju, dan saya sebagai guru mungkin bisa lebih bersemangat, bisa menjadikan solusi bagaimana seharusnya budaya positif. Pelaksanaan restitusi yang saya lakukan di sekolah. Sebagai berikut. Kasus 1. Zulaika tidak mengumpulkan tugas. Saat pelajaran kimia kelas 11, 3 diberi tugas karena guru mapel harus menghadiri undangan MGMP Kimia di Pekanbaru. Setelah dicek tugasnya, ternyata ada yang tidak mengumpulkan tugas yaitu Zulaika. Berikut ini adalah deskripsi percakapan saya melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Tadi ketua kelas bilang kalau saya disuruh ke ruangan Bapak. Oh iya, silakan ya, duduk. Ambil tempat duduk.
Oke, Suleka, sekarang apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kira-kira tahu kenapa dipanggil? Ya mungkin karena tugas kimia saya Pak. Kemarin masuk? Iya Pak, saya masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya. Semua orang pernah salah. Bapak pun mungkin juga pernah, sebab kita ini bukanlah manusia sempurna. Cuma di sini Bapak ingin mencari solusi terhadap permasalahan kira-kira bagaimana. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa tidak mengumpulkan tugas? Karena saya mengantuk Pak dan capek, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kira-kira kamu ini dengan masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Oke, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tindakan belum. Keyakinan yang mana kira-kira yang belum apa itu? Selalu bertanggung jawab Pak. Oke, nah kalau begitu sekarang kan kamu sudah tahu. Nah lalu solusi terhadap permasalahan Suleka kira-kira bagaimana? Yang pertama saya akan minta maaf ke Bapak, dan yang kedua saya tidak akan tidur terlalu malam, dan yang ketiga saya akan mengerjakan tugasnya dan akan mengumpulkan besok ke Bapak. Oke, terima kasih. Jadi Suleka sudah mengetahui dan menyadari, Bapak apresiasi sekali. Terima kasih. Besok Bapak tunggu tugasnya ya. Oke, kamu boleh masuk dalam kelas ya. Waalaikumsalam. Masih dong? Masih. Kita tengok. Tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Anjani Putri dari kelas 11-3. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Hedi. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak akan tidur terlalu malam. Saya akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.